Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman katsiran ma ba'd. Ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Saudaraku kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Telah kita lalui hadis yang disebutkan oleh Al-Hafidz rahimahullah dalam kitabnya Bulughul Maram pada kitab Shiyam, bahwa al-qublah yaitu seorang suami yang mencium istrinya di siang hari Ramadan adalah perihal yang tidak sampai membatalkan. Demikian pula bercandanya seorang suami terhadap istrinya juga perihal yang tidak sampai membatalkan. Dan pada sebagian lafaz bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tertawa atau tersenyum atas kejadian tersebut, sebagaimana yang disebutkan Imam Muslim, kana Rasulullah yuqabbilu ihda nisa'ihi wa huwa sha'im thumma yadhhak. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencium salah satu istrinya dalam posisi beliau berpuasa, kemudian beliau tertawa. Dalam hal ini bahwa Aisyah mengisyaratkan tentang lafaz bahwa Rasulullah mencium salah satu istrinya itu sebagai kinayah, yaitu Aisyah merasa malu kalau seperti itu. Ini termasuk perkara yang terjadi antara suami istri, untuk menceritakan secara terang-terangan bahwa sayalah yang dicium. Ini termasuk apa? Termasuk sifat yang ada pada wanita, malu untuk menyampaikannya. Maka dikatakan yuqabbilu ihda nisa'i, beliau mencium salah satu istrinya. Siapakah yang dicium oleh beliau sallallahu alaihi wasallam? Karena Hafsah juga menyebutkan, Ummu Salamah juga menyebutkan. Jadi Aisyah juga termasuk malu karena ini urusan yang sesungguhnya apa? Perihal yang tidak tepat kalau tanpa hajat. Tetapi hajatnya Aisyah menceritakan seperti itu, yaitu perkara yang sesungguhnya rahasia antara suami istri, diceritakan karena ada ilmu, ada perihal ilmu, yaitu apa? Hukum bahwa seorang suami yang mencium istrinya itu tidak sampai membatalkan. Hukum seorang suami yang mencium istrinya di bulan Ramadan itu tidak sampai membatalkan puasa. Demikian pula hal yang kedua yang perlu kita perhatikan dari hadis ini, mungkin sebagian membayangkan bahwa istrinya juga puasa. Tidak harus. Apakah sang suami puasa kemudian sang istri dalam keadaan tidak berpuasa kemudian dia menciumnya, ataukah sang suami puasa ataukah sang istri juga berpuasa? Nah, itu tentang hadis yang berkaitan dengan hukum seorang suami yang mencium istrinya di siang hari di bulan Ramadan. Kemudian berkaitan dengan hijamah, tiga hadis yang disebutkan oleh Al-Hafidz rahimahullah, yaitu hadis Ibnu Abbas, hadis Shaddad bin Aus,
Demikian pula hadis Anas bin Malik. Hadis Anas bin Malik. Pertama disebutkan tentang hadis bahwa Rasulullah SAW berhijamah, yaitu berbekam. Dan sebagaimana kemarin telah kita sampaikan bahwa perihal berbekam ialah perihal di mana seorang mengeluarkan darah kotor, upaya mengeluarkan darah kotor, dan perihal ini perihal yang sesungguhnya titik atau tempat di mana yang harus dibekam itu ada, yaitu bukan sembarang tempat, bukan pada sembarang tempat, dan yang terbaik ialah pada kepala, yang terbaik pada kepala, dan yang terbagus ialah di tengah-tengah, bagian tengah daripada kepala. Tetapi hendaknya seorang hati-hati apabila tidak punya khibrah, yaitu keahlian, jangan coba-coba kepala saudaranya. Jadi eksperimen. Nah, berhati-hati karena bisa menyebabkan kepada perihal yang fatal. Dikatakan bahwa ihtajama wa huwa muhrimun, beliau berhijama dalam kondisi muhrim, yaitu ihram, baik posisinya haji atau umrah. Kemudian wahtajama wa huwa shaimun, beliau berhijama dalam kondisi puasa, yaitu puasa Ramadan, puasa Ramadan. Kemudian dari Syaddad bin Aus, dan hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari, adapun Syaddad bin Aus menyebutkan anna Rasulullah SAW ata ala rajulin bil baqi wa huwa yahtajimu fi Ramadan. Rasul pernah melewati seorang yang waktu itu sedang di Baqi di bulan Ramadan berbekam, di bulan Ramadan berbekam. Faqala, maka beliau mengatakan aftarul hajimu wal mahjum, hendaknya yang membekam dan yang dibekam membatalkan puasa. Hendaknya yang berbekam dan yang dibekam membatalkan puasa. Hadis diriwayatkan oleh Al-Khamsah kecuali Imam Tirmidzi, dan disahihkan Ahmad wa Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban. Sebagian ulama hadis yang pertama tadi adalah hadis yang menunjukkan bahwa Rasulullah membolehkan seorang yang berpuasa itu berhijamah. Dan hadis Syaddad yang mengatakan disuruh berbuka itu dihapus. Sebagian ulama mengatakan apa? Hukum bahwa Rasulullah membolehkan ataupun menganjurkan agar seorang yang berbekam pada bulan Ramadan atau ketika dia berpuasa itu hendaknya dia membatalkan, itu dihapus. Dihapus hukumnya dengan hadis-hadis yang menyebutkan bahwa beliau membolehkan, bahkan beliau sendiri yang melakukan bekam di bulan apa? Ramadan atau ketika beliau dalam kondisi puasa. Demikian pula hadis Anas bin Malik. Anas bin Malik pertama kali kejadian ini menunjukkan kepada apa? Urutan waktu. Awwalu ma qurihat al-hijamatu lis-sha'im. Anna Ja'far ibn Abi Thalib ihtajama wa huwa sha'im. Famarra bihi an-nabiy alaihi salam faqala afṭara hadha. Jadi pertama kali dalam perkara urusan hijamah ialah bagi orang yang berpuasa, kejadiannya ialah ketika beliau sallallahu alaihi wasallam melewati Ja'far bin Abi Thalib, sedang berhijamah dan dalam keadaan berpuasa. Maka beliau mengatakan afṭara hadzan, hendaknya yang membekam dan yang dibekam membatalkan puasa. Hendaknya yang membekam dan yang dibekam membatalkan puasa. Summa qala Anas summa rakhasa an-nabiyyu ba'du fil hijama lis-sha'im. Kemudian beliau memberikan rukhsah. Memberikan apa? Keringanan, yaitu diperbolehkan. Diperbolehkan bagi yang berpuasa untuk berbekam dan tidak membatalkan. Wa kana Anas yahtajimu wa huwa sha'imun, dan Anas berhijama yaitu berbekam dalam kondisi beliau berpuasa. Sebagaimana yang kemarin telah kita sampaikan dalam ta'liq Bulughul Maram ini, bahwa riwayat yang ini dikatakan mungkar. Riwayat
yaitu Anas bin Malik yang diriwayatkan Imam Daruqutni, dikatakan apa? Mungkar. Para ulama menyebutkan tentang sebab kenapa seseorang bagi yang membekam dan yang dibekam itu disuruh berbuka puasa. Kenapa yang berbekam dan yang dibekam, atau yang membekam dan yang dibekam itu disuruh membatalkan puasa. Adapun bagi yang membekam, sebagaimana kemarin kita sampaikan, dahulu itu menggunakan alat yang manual, yaitu menggunakan apa? Tanduk, kemudian disedot, diisap. Nah, ketika mengisap itu khawatir kalau ada darah yang masuk. Ada darah yang masuk. Adapun bagi yang dibekam, khawatir setelah pembekaman itu apa? Turun fisiknya, yaitu posisinya melemah. Posisinya apa? Melemah. Ini bagi yang dibekam, sehingga keadaannya disuruh apa? Berbuka dua-duanya. Wallahu a'lam. Walaupun di sana seperti pendapat Syekh Nuzaimin, perihal masalah berbekam ini beliau memandang hendaknya membatalkan dan sebagai pembatal. Karena hendaknya membatalkan sehingga dikatakan sebagai pembatal, artinya barang siapa yang berbekam, baik yang membekam maupun yang dibekam, dikatakan disuruh membatalkan, itu atas pendapat beliau. Namun wallahu alam, dalam perkara ini yang benar, yang sahih, bahwa antara seorang yang membekam maupun yang dibekam tidak sampai sebagai apa? Membatalkan puasanya jika dia lakukan waktu puasa. Kemudian hadis yang berikutnya. An Aisyah radhiyallahu anha, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam iktahala fi Ramadan. Bercelak. Kuhul yaitu iktahala, yaitu menggunakan celak di waktu Ramadan. Wa huwa shaimun, dalam posisi beliau berpuasa. Rawahu Ibnu Majah bi isnadin dhaif. Dan hadis ini dikeluarkan Ibnu Majah dengan sanad yang dhaif, dan hadis ini juga dhaif. Dhaif. Dan Imam Tirmidzi mengatakan la yasihhu fihi syai'un. Dalam pembahasan hadis ini tidak ada satu hadis pun yang apa? Sahih. Ini sedikit isyarat kalau seorang alim mengatakan pada sebuah riwayat la yasihhu fihi syai'un, tidak benar atau tidak ada satupun hadis yang sahih pada pembahasan hadis ini, sesuatu apapun, itu isyarat bahwa tidak ada satupun hadis yang sahih. Tapi beda dengan la yasihu fi hada al-babi syai'un. Tidaklah ada satu hadis pun yang sahih dalam bab, yaitu penjelasan ini. Menunjukkan bahwa terkadang di sana ada hadis, yang sahih secara umum, Tapi kalau dalam bab pembahasan tertentu, maka tidak ada apa yang sahih. Nah, itu juga sebagai isyarat bahwa para ulama terhadap hadis yang membahas masalah menggunakan celak ketika dia berpuasa, telah mempelajari dengan seksama, yaitu telah menelaah dan mempelajari kesemuanya hadis-hadis yang membicarakan masalah menggunakan celak atau bercelak ketika dia berpuasa. Karena hadis yang lainnya, sebagaimana tadi masalah seorang berbekam, hadisnya sahih kan begitu. Tapi khusus sekarang dalam masalah bercelak bagaimana? Wallahu a'lam, hadis ini merupakan hadis yang lemah sebagaimana yang dikatakan Imam At-Tirmidzi rahimahullah. Adapun
sisi pemaknaan, yaitu sisi pemaknaan, andai kata ditanyakan tentang makna hadis ini, ikhtalafa al-ulama. Para ulama ahlul ilmi berselisih masalah al-kuhl lis-sha'im, masalah bercela bagi orang yang berpuasa. Fa karihahu ba'duhum, sebagian tidak menyukai. Sebagian tidak menyukai. Dan itu pendapat Sufyan, demikian Ibnu Mubarak wa Ahmad wa Ishaq. Dan sebagian ulama membolehkan. Sebagian ulama membolehkan masalah bercela ketika dia berpuasa, di antaranya Imam Syafi'i rahimahullah. Di antaranya Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Sebabnya ada yang mengatakan bahwa celak, penggunaan celak tadi akan apa? Berdampak sampai kepada perihal apa? Berairnya sehingga masuk ke pangkal apa? Pangkal hidung. Dari situlah para ulama ada yang membahas bagaimana tetes mata. Ini juga termasuk perihal yang disebutkan para ulama masalah tetes mata. Tetes mata ada pentafsilan di kalangan para ulama. Kalau tetes mata dari sampai menyebabkan air masuk ke kerongkongan, khayshum, yaitu kepada pangkal hidung sampai masuk ke kerongkongan, itu yang membatalkan. Itu yang membatalkan. Kalau tidak mengapa. Tapi wallahu alam dalam perkara ini apakah sampai kepada masuk ke pangkal hidung, kemudian masuk ke kerongkongan, masalah tetes mata tidak ataukah kuhl tadi, maka apakah sampai ataukah tidak sampai kepada pembatal puasa. Tidak sampai kepada apa? Pembatal puasa. Karena apa? Mata tidak sebagaimana mulut. Mata tidak sebagaimana mulut. Kalau mulut ada sesuatu yang masuk itu kan langsung. Tapi kalau mata tidak mungkin sebagai apa? Alat makan. Alat apa? Masuknya makanan. Namun kadang berimbas, yaitu seorang ketika menggunakan kuhl, yaitu celak, atau karena celak itu sebenarnya bukan di luarnya ini, penggunaan celak itu, yaitu di kelopak ataupun di lapis mata bagian dalam. Yang kadang itu membuat apa? Pedas, kan begitu. Yang dengannya kadang sampai membuat berair. Nah, ketika berair kadang-kadang panasnya masuk ke apa? Ke bagian pangkal hidung yang kemudian ini bisa saja ada air yang masuk kepada kerongkongannya sebagaimana penggunaan apa? Tetes mata, wallahu alam dalam perkara ini. Sehingga kembali bahwa masalah kuhl atau yang semisalnya tidak sampai kepada pembatal puasa. Kemudian hadis berikutnya. Hadis an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man nasiya wa huwa sha'imun fa akala aw shariba falyutimma shaumahu fa innama at'amahu Allahu wa saqahu. Hadis muttafaqun alaih, itu Bukhari Muslim. Abu Hurairah berkata bahwa Rasulullah bersabda, barang siapa yang lupa dalam kondisi dia puasa. Barang siapa yang lupa dalam kondisi dia puasa kemudian makan. Kemudian apa? Makan. Atau minum. Dia makan atau minum. Mungkin seperti itu? Jawabannya apa? Mungkin. Bahkan ada pendapat ulama yang kadang kita anggapnya mustahil. Anggapnya mustahil. Termasuk nisyan kemarin kita sebutkan dalam perihal qublah atau dalam perihal apa? Mubasyarah. Seorang mencium istrinya. Dikatakan kalau hanya itu tidak membatalkan, tapi kalau dalam hal sampai kepada tingkatan seorang menggauli seperti nanti ada hadis yang berikutnya, menggauli maka dia batal. Nah, hadis yang keberapa ini? 688. Seandainya seorang berpuasa kemudian menggauli istri lupa. Menggauli istrinya lupa. Para ulama ada yang berpendapat tidak membatalkan puasanya. Tidak membatalkan puasanya. Jadi kalau masalah makan, minum, ada orang menganggap mustahil bagi dia berpuasa lupa. Tidak mustahil seperti itu. Bukan hal yang mustahil. Bisa saja yang namanya orang itu berpuasa kemudian dia apa? Lupa. Nanti akan ada hadis atau riwayat yang dikeluarkan Abdul Razak dari Abu Hurairah tentang sikap Abu Hurairah mendapati seseorang yang sering kelupaan.
Nah. Baik, dikatakan hadis ini muttafaqun alaih. Yaitu seorang yang lupa makan. Walaupun sampai kenyang kadang. Walaupun sampai kenyang baru ingat. Loh, saya hari ini puasa. Saya hari apa? Puasa. Fal yutimma shaumahu. Dan tidak perlu kemudian dimuntahkan. Tidak perlu dimuntahkan. Atau minum. Nah. Dan illahnya, kenapa dikatakan itu sesuatu yang dikatakan tidak membatalkan? Karena beliau mengatakan fa innama, bahwasanya makanan dan minuman yang telah Anda minum tadi ketika berpuasa, suatu makanan at'amahu Allahu wa saqahu. Allah yang memberikan makan dan Allah yang memberikan minum. Walil hakim man aftara fi Ramadan nasiyan fala qadha alaihi wala kaffarata. Kemudian sebagai penyambung hadis ini, dan hadis ini sebagian mengatakan hasan derajatnya dan Al-Hakim mengatakan huwa sahih, itu barang siapa yang berbuka lupa ini, barang siapa yang berbuka puasa karena lupa, maka tidak ada qadha dan juga tidak ada kafarah. Tidak qadha maknanya batal puasanya, kemudian di hari lain dia mengganti, atau adanya kafarah. Adanya kafarah, denda. Yang nanti akan ada masalah denda bagi orang yang berpuasa membatalkan secara melakukan sesuatu dan membatalkan puasanya. Seorang beda antara qadha dengan kafarah. Paham? Itu seorang itu kalau berpuasa kemudian melakukan sesuatu hal, kemudian puasanya itu menjadi rusak, kadang ada qadha. Cukup dengan apa? Qadha. Seperti seorang safar. Dengan safarnya menjadi apa? Rusak puasanya, kan begitu. Maknanya dengan safar dia tidak berpuasa. Apa hukumnya baginya? Qadha wala kafarah. Qadha saja. Qadha saja. Tapi ada seorang yang dia itu berpuasa dan dia merusak puasanya. Seperti nanti akan hadis pada hadis yang setelah keduanya ini nanti. Seorang yang menggauli sengaja istrinya di siang hari. Itu bergaul dengan istrinya siang hari. Itu bukan hanya sekedar kepada dia mengqadha'nya, tapi juga apa, ada kafarah. Bisa dipahami ya? Perbedaan la qadha'a alai, bagi yang batal puasanya karena lupa, tidak ada qadha dan juga tidak ada apa? Tidak ada kafarah. Kembali kita sampaikan bahwa hadis ini umum. Hadis ini umum, tidak membatasi dalam masalah kelupaannya dalam masalah makan dan minum. Atas pendapat sebagian ahli ilmi. Hadis ini umum, bahwa perihalnya bukan masalah apa? Bukan masalah pada batasan seorang itu makan dan minum. Karena kata-kata man aftara fi Ramadan, kata-kata apa? Man aftara Ramadan itu apa? Umum. Nasiyan, dia lupa. Kalau tadi man nasiya wa huwa sha'im fa akala aw syariba, ini kan jelas. Barang siapa yang dia itu lupa dalam kondisi puasa kemudian makan dan minum. Paham? Tapi riwayat berikutnya apa? Man aftara, barang siapa yang batal puasanya. Tidak dijelaskan apa sebabnya. Jangan kemudian hadis muttafaqun alaih sebagai penjelas bahwa lupanya dia karena makan dan minum. Enggak. Bukan bermakna hadis yang dikeluarkan Imam Bukhari Muslim muttafaqun alaih tadi, yaitu hadis Abi Hurairah, itu sebagai apa? Sebagai pembatas. Tidak. Kelupaan yang ada pada hadis yang dikeluarkan Imam Hakim, kelupaan dalam masalah makan dan apa? Minum. Tapi kelupaan ini lebih umum, sehingga para ulama menyebutkan ya'um hatta al-jima', sampai dalam perihal seorang suami yang menggauli istrinya karena kelupaan. Terus sekarang kenapa disebutkan makan dan minum? Kenapa disebutkan makan dan minum? Karena yang namanya kelupaan itu umumnya kalau seorang berpuasa apa? Makan dan minumnya.
Karena yang dia cari adalah apa? Atau kebiasaan yang terjadi ialah apa? Makan dan minum. Sehingga yang disebut dalam hadis ini suatu keumuman. Min babil ghalib. Keumuman kejadian yang namanya orang puasa tadi. Biasanya sebelumnya makan kan begitu. Orang kan kebiasaannya makan dan minum. Kemudian dia berpuasa. Nah biasanya yang lupa ialah kejadian makan dan minum. Kejadian makan dan minum. Sebagaimana yang dikatakan Ibn Daqiq al-Id. Sebagaimana yang dikatakan Ibn Daqiq al-Id bahwa ini perihal apa? Perihal al-ghalib. Keumuman pada dua adalah perkara yang atau kelupaan pada makan dan minum tadi adalah masalah keumuman. Dan Imam As-Sun'ani menyebutkan bahwa barang siapa yang lupa baik karena makan, minum, bahkan sampai dalam perihal menggauli istri di siang hari ketika Ramadan atau ketika dia berpuasa, tidak sampai kepada apa? Membatalkan puasanya. Tapi jangan kemudian perkara ini perihalnya seorang menggampangkan. Karena kemarin kita dapatkan apa? Kana Rasul yuqabbilu ihda nisa'ihi wa huwa sha'imun wa yubashiru wa huwa sha'im. Beliau mencium istrinya dalam kondisi puasa, beliau mencumbui istrinya dalam kondisi puasa. Tetapi Aisyah mengatakan wa kana amlakukum li irbih. Beliau seorang yang mampu menjaga apa? Syahwatnya, mampu mengendalikannya. Dan para ulama memberikan tauji untuk apa? Ihtiraz. Hendaknya seorang jangan mencoba-coba untuk masuk dalam pintu itu. Jadi bagaimana? Ia mengupayakan untuk menghindar untuk tidak mempermudah dalam masalah ini. Dalam masalah ini ada satu riwayat yang dikeluarkan oleh Imam Abdul Razzaq dalam musannafnya. Kata beliau bahwa anna insanan ja'a ila Abi Hurairah. Ada seorang yang datang kepada Abu Hurairah. Ada seorang yang datang kepada Abu Hurairah. Qala lahu, dan berkata orang tadi kepada Abu Hurairah, asbahtu sha'iman wa ta'amtu. Aku berpuasa tapi aku lupa makan. Aku berpuasa tapi aku lupa makan. Qala Abu Hurairah, la ba'sa. La ba's. Tidak mengapa. Karena Rasulullah pun memberikan apa? Arahan bahwa barang siapa yang lupa, dia berpuasa kemudian lupa makan, maka apa? Fa innama at'amahu Allahu wa saqahu. Fa innama at'amahu Allahu wa saqahu. Kemudian orang tadi mengatakan lagi, "Tsumma dakhaltu ala insanin." Kemudian aku masuk lagi kepada orang lain. Fa nasitu fa ta'amtu. Masuk ke tempat orang lain apa? Makan lagi di situ. Kata Abu Hurairah, anta insan, kamu jenis manusia yang apa? Lam yata'awwadhu siyam. Kamu jenis manusia yang tidak biasa puasa. Kamu jenis termasuk tipe seorang yang tidak membiasakan puasa. Akhirnya apa? Seringnya lupa. Tapi Abu Hurairah tidak menyebutkan bahwa apa? Batal puasanya. Tidak menyebutkan batal puasanya. Jadi ada seorang yang kadang-kadang tidak biasa puasa, kemudian mencoba puasa. Kelupaannya sering. Pagi, mungkin istrinya goreng-goreng apa gitu, makan. Saya puasa ini. Pergi ke temannya, dalam posisi melihat ada makanan itu, boleh saya cicipi ini, makan. Dia ingat, saya puasa. Terus mungkin begitu. Jadi kadang orang yang tidak membiasakan puasa, akhirnya apa? Kelupaannya keseringan. Nah. Baik. Kita masuk kepada hadis berikutnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man dara'ahu al-qai'u fala qada' alaihi wa man istaqa'a fa alaihi al-qada'u. Rawahu al-khamsah. Hadis ini sebahagian mensahihkannya. Dan Imam Ahmad mengatakan wa'allahu Imam Ahmad
yaitu Imam Ahmad mengkritik hadis ini. Ada illah, yaitu sebab yang menyebabkan hadis ini lemah. Wa qawwahu Daruqutni, dan Imam Daruqutni menguatkan. Dan pada ta'liq catatan kaki di sini disebutkan oleh penta'liq daripada Bulughul Maram ini sahih. Imam Ahmad mengatakan laisa minda syai'un. Imam Ahmad mengatakan dalam masalah urusan apakah seorang yang muntah atau menyengaja muntah. Muntah itu karena apa? Sebab. Tapi kalau dimuntahkan kesengajaan. Makna hadis, man dara'ahu al-qai'u, barang siapa yang kondisinya tidak mampu menahan diri kemudian dia muntah, fala qadha alaihi. Maka tidak ada qadha baginya. Tapi wa man istaqa'a, barang siapa yang sengaja membuat dia muntah, fa alaihi al-qadha'u. Maka bagi dia kewajiban untuk mengganti puasanya. Andai kata seseorang terlepas dari masalah kedudukan hadis, jadi kalau hadis ini lemah berarti selesai kan begitu ya. Kalau hadis ini posisinya lemah kan selesai. Baik seorang itu sengaja atau tidak maka tidak apa? Membatalkan. Baik itu sengaja atau tidak maka tidak membatalkan. Dalam hal ini para ulama ada yang mentafsir sesuai dengan tafsir hadis. Ada yang merinci. Siapa yang muntahnya itu bukan karena suatu kesengajaan, dia sengaja muntahkan maka tidak ada qadha, yaitu tidak batal. Tapi barang siapa yang sengaja dia masukkan jarinya, maka dia apa? Batal puasanya. Ada yang mengatakan walaupun disengaja juga tidak. Walaupun disengaja juga tidak. Namun kalau ada sesuatu dari muntahnya tadi mungkin tersisa kemudian dia masukkan lagi. Orang kadang-kadang muntah kan masih ada ya, tersisa di bibirnya. Kemudian dia telan lagi. Itu yang dikatakan membatalkan apa? Membatalkan puasanya. Wallahu alam dalam perkara ini bahwa perihal seorang yang muntah baik sengaja maupun tidak sampai kepada membatalkan. Tidak sampai kepada membatalkan. Karena apa? Lam yatahaqqaq, yaitu seorang tidak nampak kenyataan apa? Termasuk muftirat. Bukankah yang dikatakan sebagai pembatal ialah ma dakhal, apa yang masuk, walaysa ma kharaj, dan bukan sesuatu yang keluar. Jadi istilah pembatal puasa itu sesuatu yang dikatakan apa? Masuk dan bukan sesuatu yang keluar. Baik, kita masuk pada hadis berikutnya. ثم قال رحمه الله وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عام الفتح إلى مكة في رمضان. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau pernah keluar pada Amul Fath. Amul Fath disebut dengan apa? Fathu Makkah. Yaitu kota Makkah yang waktu itu dikuasai kaum muslimin, yang sebelumnya dikuasai oleh siapa? Orang-orang kafir. Fi Ramadan, dan waktu itu safarnya di bulan Ramadan. Fasama, maka beliau pun berpuasa hatta balagha Qura'a al-Ghanim. Qura'a al-Ghanim satu tempat, salah satu nama tempat yang ada di kota ataupun daerah Makkah. Fasaman nasu, maka manusia waktu itu puasa, para sahabat waktu itu juga apa? Berpuasa. Tsumma da'a biqadahin, kemudian beliau meminta agar didatangkan cawan, cangkir, mangkok min ma'in, yang ada airnya. Qadahun min ma'. Farafa'ahu, kemudian beliau mengangkat. Ditunjukkan bahwa ini gelas atau mangkok atau cangkir ini ada airnya. Beliau angkat.
hatta nadhara an-nasu ilaihi. Kemudian orang-orang terheran. Semuanya menyaksikan apa yang sedang dilakukan Rasulullah. Tsumma syariba. Kemudian beliau minum. Kan heran ya. Puasa minum. Faqila lahu ba'da dzalik, inna ba'dhan nas qad shama. Inna ba'dhan nasi qad shama. Artinya beliau memperagakan. Kita ini Ramadan, safar. Kemudian melihat kejadian para sahabat. Sebagian riwayat disebutkan bahwa terjadi apa? Terjadi masyaqqah. Para sahabat dalam kondisi mereka kepayahan mempertahankan puasanya. Ada yang sudah mulai keletihan, ada yang sudah mulai rebahan di bawah pohon. Jadi keletihan yang sangat. Maka beliau mengangkat gelas tadi untuk diperhatikan dan beliau batalkan puasanya. Nah, kemudian beliau atau tersampaikan kepada beliau bahwa sebagian manusia ada yang masih mempertahankan puasanya. Faqala ulaikal usah. Mereka orang-orang yang durhaka. Wa fi lafdhin, dan lafaz yang lainnya, faqila lahu innan nas qad syaqqa alaihim as-siyam. Ini pentingnya. Alasannya kenapa ada yang melaporkan sebagian manusia ada yang puasa. Ini penting. Jadi kalau ada satu kejadian, kemudian seorang ingin menanyakan kepada seorang alim suatu kasus, maka berikan rincian sebabnya. Rinciannya disebutkan pada riwayatnya, innan nas qad syaqqa alaihim as-siyam. Manusia dalam posisi mereka sudah terbebani dengan puasa yang mereka kerjakan. Dalam kondisi mereka safar. Wa innama yanzuruna fima fa'alt. Mereka sedang memperhatikan apa yang akan engkau lakukan. Fada'a biqadahin. Artinya mereka menunggu bagaimana seperti ini. Kan begitu. Mereka sedang menunggu apa yang akan diperintahkan. Maka ketika melihat itu langsung Rasulullah SAW memperagakan untuk batal puasanya. Ini penting. Ri'ayatul ra'i li ra'iyatihi. Memperhatikan seorang pemimpin memperhatikan apa? Yang dipimpinnya. Jangan kemudian terserah, yang penting saya kuat. Tidak. Begitu. Tapi memperhatikan maslahat. Kemaslahatan yang ada pada apa? Kepada yang dipimpinnya, rakyatnya, pengikutnya. Dilaporkan semacam itu, maka beliau meminta agar didatangkan cangkir yang berisi air atau mangkok yang berisi air. Ba'dal asr, dan waktunya setelah asar. Coba lihat, waktunya setelah asar. Nah, andai kata mungkin kita diuji seperti itu. Kita berjalan rombongan dan ditunjuk sebagai pemimpin. Yang lainnya sudah loyo ini. Ba'dal asr. Gimana kira-kira? Sayang kan begitu ya, tinggal berapa jam saja. Tidak, ini ra'iyah, kemaslahatan. Karena apa? Mereka mengatakan wa innama yanzuruna fima fa'al. Mereka melihat semuanya apa yang akan dilakukan Rasulullah SAW. Itu petunjuknya apa, arahnya bagaimana, kan begitu. Maka beliau mengambil atau meminta untuk didatangkan semangkok atau cangkir atau mangkok yang isi air, dan beliau minum. Dan itu waktunya setelah asar. Fasyariba. Beliau pun minum. Baik, dalam masalah ini sesungguhnya ada hadis-hadis lain yang juga cukup panjang hadisnya, masalah berbuka ini. Baik, kita baca hadis yang berikutnya, ada kaitannya di sini. Qala rahimahullah, berkata Al-Hafidz rahimahullah, wa an Hamzah ibn Amr al-Aslami radhiyallahu anhu annahu qala ya Rasulullah ajidu bi quwwatun
ajidu bi quwwatan ala asyam fi safar. Aku mendapatkan padaku kekuatan untuk berpuasa ketika safar. Aku mendapati padaku kekuatan berpuasa ketika safar. Fahal alayya junahun. Maka bolehkah pada saya adalah yaitu apa? Tidak mengapanya saya berpuasa. Adakah bagi saya kebebasan, rukhsah? Fahal alayya junah. Qala Rasulullah SAW, hiya rukhsatun minallah. Sesungguhnya membatalkan, yaitu saya mampu puasa, tapi adakah rukhsah bagi saya untuk membatalkan? Maka kata beliau, hiya rukhsatun. Sesungguhnya membatalkan puasa ketika safar rukhsah, keringanan yang Allah berikan padanya. Atau keringanan yang Allah berikan kepada hambanya. Rukhsatun minallah, faman akhadha biha fahasanun. Siapa yang mengambil maka itu bagus. Waman ahabba ayyasuma fala junaha alaih. Tapi barang siapa yang tetap mempertahankan puasa, tidak mengapa baginya, tidak ada dosa. Tidak ada dosa. Wa asluhu fil muttafaqi min hadits Aisyah, dan hadis ini asalnya ialah hadis yang muttafaqun alaih dari Aisyah, inna Hamzah ibn Amr sa'ala. Dari hadis ini bahwa kalimat ulaikal usa, demikian pula hadis dengan lafaz laisa minal bir asyamu fis safar, tidak ada kebagusan sama sekali barang siapa yang berpuasa dalam keadaan safar. Tidak ada kebagusan bagi siapapun yang mempertahankan puasa dalam kondisi safar. Arahnya kemana? Arahannya barang siapa yang safar, kemudian dia mempertahankan puasa dan membebani diri. Itu taujih para ulama. Itu arahan para ulama dalam mensikapi hadis bahwa Rasul mengatakan ulaikal usa, mereka adalah apa? Orang-orang yang durhaka. Demikian pula lafaz yang disebutkan dalam riwayat yang lain, laisa minal bir, tidak termasuk perkara yang menjadi kebaikan atau kebagusan, bukan perkara yang bagus. Asyamu fis safar, puasa bagi orang yang dalam kondisi safar. Puasa bagi orang yang dalam kondisi safar. Yang semacam ini berlaku bagi yang apa? Safar. Dan safar yang dimaksud ialah ketika dalam kondisi perjalanan. Bukan safar misalnya begini, seorang asalnya daerah Jogja sini, kemudian pergi ke arah Sulawesi sana atau kemana. Tiba sampai di sana, hari ini berangkat, sore tiba. Hari ini mungkin dia batalkan karena apa? Beban bagi dia dalam masalah puasanya. Atau walaupun tanpa beban, andai kata yang mengambil rukhsah, maka tidak mengapa. Kemudian esok hari dia belum pulang. Mungkin Selasa, Rabu, Kamis. 3 hari, 4 hari dia menginginkan hajatnya terselesaikan, langsung pulang. Nah, jangan sampai kemudian Selasa, Rabu, Kamis orang tidak berpuasa. Dengan alasan apa? Saya musafir. Yang pernah kita lewati contoh yang ada ialah apa? Sa'ad bin Abi Waqqas. Ketika beliau bermaksud menuju Syam, terjebak di satu tempat, terkena sakit. 2 bulan beliau mengqashar salatnya sampai masuk Ramadan. Sampai masuk apa? Ramadan. Sampai masuk pada Ramadan. Dalam posisi beliau pun apa? Melakukan puasa. Bukan masalah apa? Bukan masalah salat itu hukumnya sama dengan masalah puasa. Bukan makna salat hukumnya sama dengan puasa. Baik. Kemudian perihal seseorang yang dalam kondisi dia berpuasa safar, mana yang lebih bagus? Mana yang lebih bagus? Sebagian mencukupkan dengan hadis-hadis yang menyebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha wada'a." Innallaha jalla wada'a
syatru as-shalah ani al-musafir wal marid. Allah Jalla wa Ala memberikan rukhsah, keringanan, yaitu dikosornya bagi orang yang musafir, anisiyam, bukan salat, anisiyam. Allah Jalla wa Ala memberikan keringanan bagi orang yang berpuasa, bagi orang yang musafir dan sakit, bagi orang yang berpuasa dan sakit. Nah, di sini kembali kepada hadis juga bahwa rukhsah tadi, sebagaimana hadis yang tadi kita sampaikan, bahwa itu rukhsatun minallah. Itu rukhsatun minallah. Faman aqadha biha fahasan. Siapa yang mengambil rukhsahnya Allah, maka itu bagus. Dari situlah ada yang berpendapat bahwa berpuasa di bulan Ramadan dalam kondisi safar itu tidak ada kebaikan. Walaupun kuat, kuat. Dan yang dipilih ialah membatalkannya. Namun terhadap hadis-hadis yang lain, hadis Ibnu Abbas dan yang lainnya, maka Ibnu Abbas pernah safar bersama Rasulullah di bulan Ramadan. Minna man nasumu minna man nuftir. Ada di antara kami yang berpuasa, ada di antara kami yang berbuka, dan tidak saling menyalahkan. Di situ diambil fikih bahwa boleh yang mendapati pada saat safarnya itu kekuatan, selama tidak sampai kepada kepayahan, maka boleh berpuasa. Boleh berpuasa. Tetapi kalau menjumpai satu keadaan yang dimana seorang masyaqqah, yaitu ketidakmampuan, kepayahan yang luar biasa, maka tidak ada baiknya bagi dia puasa di bulan Ramadan dalam kondisi safar. Kalau sampai kepayahan. Kepayahan. Sebagian menyebutkan tentang masalah membatalkan puasa ketika safar itu lebih afdal, karena seorang tidak tahu apa yang akan terjadi di masa-masa safarnya. Seorang tidak tahu apa yang akan terjadi di tengah-tengah safarnya. Nah, termasuk dalam hal ini ialah perihal safarnya wanita. Safarnya wanita sekarang kan kadang-kadang urusannya sangat menggampangkan. Seperti Jogja Jakarta. Pakai pesawat berangkat misalnya ke bandara, diantar suaminya. Sampai di sana nanti di Jakarta dijemput oleh saudaranya. Dikatakan aman dia. Lu di pesawat sama siapa? Ya sama teman-temannya. Mahramnya siapa? Ya teman-temannya itu, Bang. Enggak, tidak boleh. Tidak boleh semacam ini perihalnya, karena seorang wanita tidak akan tahu apa yang akan terjadi di masa-masa di masa-masa safarnya. Walaupun memastikan saya tahu rutenya demikian dan demikian, hafal malah, bahkan kenalan pada sebagian mungkin kepada siapa yang ada di bandara tersebut ataupun di atas pesawat, karena keseringannya menggunakan pesawat fulani, tetap tidak diperbolehkan yang semacam ini. Nah, wallahu alam tentang perihal masalah seorang yang berpuasa di bulan Ramadan dan dalam kondisi safar, yang tentram menggunakan ataupun mengambil pendapat para ulama yang di situ membatalkan fala haraj, maka tidak mengapa baginya. Dan yang berpendapat tetap mempertahankan puasa, fala haraj, tidak mengapa. Dan hendaknya satu dengan yang lainnya tidak saling mengilzamkan. Jangan sampai nanti ketika duduk di bandara satu makan. Ya akhi, anda muslim, jenggotnya panjang pakai jubah misalnya, dia muftir gitu. Taqillah, ini Ramadan. Anta ittaqillah kan gitu. Kamu yang ittaqullah. Kenapa? Kamu safar tidak puasa. Dua-duanya tidak mau ngalah. Yang satu mempertahankan tidak puasa, yang satu membatalkan. Nah. Baik. Kita masuk kepada hadis berikutnya. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala rukhsisa li syekhi al-kabir an yuftira wa yut'ima an kulli yawmin miskinan wa la qada' alayh. Yaitu hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, diberikan keringanan kepada asy-syekh al-kabir. Asy-syekh al-kabir ialah orang yang sudah tua renta. Asy-syekh di sini orang yang sudah tua renta. Bukan maknanya seorang syekh yang berilmu, na'am. Orang yang sudah tua. Diberi keringanan apa? Untuk membatalkan puasanya. Tetapi
memberi apa? Memberi makan dari setiap harinya tadi kepada orang miskin dan tidak ada qadha baginya. Hadis diriwayatkan Ad-Darqutni wal Hakim dan keduanya mensahihkan. Dan hadis ini sahih. Dalam masalah ini disebut dengan istilah apa? Fidyah. Dan fidyah Allah Jalla wa Ala menyebutkan dalam surat Al-Baqarah. Naam, tentang perihal puasa ini. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Dan bagi orang yang tidak ada kemampuan berpuasa, maka fidyah baginya. Faman tatawwa'a khaira, barang siapa yang membayar fidyahnya tadi, ini cara pembayarannya. Barang siapa yang membayar fidyahnya tadi, misalnya sehari kan begitu. Seorang tidak mampu puasa 1 bulan, maka memberi makan fakir miskin 30 orang, seandainya jumlahnya 30 hari. Setiap harinya boleh, atau 1 hari dikumpulkan 30 orang, boleh. Boleh demikian. Terus kadar makannya bagaimana? Ta'amu miskin, memberikan apa? Ta'amu miskin. Ya apa yang dimakan dalam sehari itu? Misalnya ada nasinya, ada lauknya, ada sayurnya, kan begitu. 1 kali. Bukan dihitung pagi sarapan, siang makan, kemudian sore makan lagi, tidak. Sekali itu. Nah, Allah Jalla mengatakan, "Faman tatawwa'a khaira", barang siapa yang ingin menambah, melebihkan pemberiannya itu boleh. "Faman tatawwa'a khairan fa huwa khairun lah". Jadi kalau barang siapa yang ingin menambah menunya, biasanya mungkin makan di rumah dengan lauk mungkin tempe, tahu misalnya begitu. Kemudian ketika dia berikan kepada orang lain lebih enak lagi dengan telur atau dengan yang lain. Itu boleh. Porsinya pun dilebihkan juga boleh. Artinya diperbagus dalam masalah pemberiannya. Itu boleh. Bukan hanya apa yang dia makan. Wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Tapi barang siapa yang memilih berpuasa walaupun dia kuat, maka itu lebih bagus. Itu lebih bagus. Sebagian ulama menyebutkan, kal Imam Nawawi dan yang lain dalam syarah Muslim, bahwa masalah seorang yang sudah tua renta dan tidak mampu berpuasa itu membayar fidyah, itu dimansukhkan dengan ayat syahrul ramadhan alladzi unzila fil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkum syahra falyasum. Siapa yang ketemu bulan Ramadan berpuasalah, kan begitu. Barang siapa yang ketemu dengan Ramadan berpuasalah. Para sahabat menyebutkan dahulu di awal-awal diberikan rukhsah. Seorang yang asalnya tua, siapapun ukurannya tua, maka dia apa? Dia disuruh membayar fidyah. Al-kabir, orang-orang yang tua disuruh membayar fidyah. Nah, kemudian perkara itu dikatakan batin, masih tersisa urusannya, yaitu kepada orang-orang yang mereka itu nyata-nyata memang tidak mampu berpuasa. Jadi bukan hanya orang tua saja. Orang tua kan kadang-kadang banyak yang juga kesehatannya melebihi kita. Iya. Ada orang tua yang sehatnya mungkin melebihi kita. Dikasih makan juga tidak berpengaruh. Tidak makan apa juga tidak berpengaruh. Kan ada orang tua begitu ya. Masya Allah. Jadi walaupun berpuasa tidak masalah dia. Umurnya sudah 90, sudah 100 kadang-kadang. Nah kita kalau kadang-kadang tidak dikasih makan sehari sudah kebingungan. Tapi ada orang tua yang kesehatannya Masya Allah. Jadi wallahu a'lam tentang masalah ini. Sebagian ada yang mengatakan tetap tidak ada fidyah, qadha baginya. Namun yang sahih dalam perkara ini bahwa tetap masalah fidyah berlaku kepada Syekhul Kabir. Berlaku kepada orang tua yang nyata-nyata memang tidak bisa berpuasa, tidak ada kemampuan. Yang kedua, bagi orang yang sakit la yurja syifa'u. Seorang yang sakit yang sulit diharapkan kesembuhannya. Tergambarkan tidak? Ya bukan terus sakit panu, sakit gigi. Sakit parah, sakit yang mempengaruhi jasadnya. Yang dengan berpuasa tidak bisa dia. Sakit yang tidak bisa diharapkan kesembuhannya, sulit, berat. Maka yang semacam ini juga termasuk fidyah. Yang semacam ini juga termasuk fidyah. Nah, Al-Hafidz memasukkan yang semacam ini hadis
untuk menjelaskan bahwa Syekhul Kabir itu diperbolehkan membatalkan. Sebagaimana musafir membatalkan puasanya, sakit membatalkan puasanya, tetapi bagi yang sakit, bagi yang musafir qadha, kan begitu. Bagi mereka qadha. Adapun bagi seorang Syekhul Kabir, orang yang sudah tua renta dan tidak ada kemampuan, maka tidak ada qadha baginya. Maka dikatakan fala qadha alaihi. Wallahu a'lam bishawab. Baik, tersisa masalah berapa hadis? Masalah yang berikutnya, masalah seorang yang menggauli istri di siang hari. Kemudian masalah yang berikutnya ialah bagaimana hukumnya seorang yang junub. Seorang yang junub artinya menggauli istri, belum sempat mandi, kemudian tiba-tiba azan. Belum sempat mandi, tiba-tiba azan. Kemudian yang terakhir, barang siapa yang dia itu memiliki hutang ketika hidupnya, memiliki hutang puasa, siapakah yang memuasakan? Tersisa 3 masalah dalam masalah puasa ini. Sudah masuk waktunya Allah ya? Belum. Baik, mungkin ini. Insyaallah kita sambung besok, mungkin besok tunggal ya. Insyaallah mungkin anak pribadi besok yang menyampaikan materi. Jadi harapannya kalau bisa jam 9 datang biar bisa selesai. Insyaallah mungkin kita baca tentang puasa-puasa sunnah karena ada pentingnya di situ. Terus masalah i'tikaf dan masalah qiyam Ramadan tarawih. Dan jika ada tersisa waktu mungkin sedikit masalah Idul Fitr ataupun zakat. Insyaallah. Bolehkah memangkas rambut? Itu potong rambut ketika berpuasa, terutama rambut kepala. Kenapa? Tidak mengapa potong rambut. Potong kuku, potong rambut. Sebagian orang-orang awam masalah korek telinga ya. Jangan korek-korek telinga ketika Ramadan. Apakah kemudian seorang terbayangkan bahwa kapas telinganya masuk? Kan tidak. Jadi perihalnya pembersihan seperti itu insya Allah tidak mengapa. Jadi di kalangan orang-orang awam itu ada sampai demikian. Sebagian ulama, kembali sedikit masalah yang mencium atau mencumbui istri tadi, ada yang mengkiaskan dengan masalah sholat. Dikatakan bahwa dalam masalah sholat di sana ada rukun yang dikatakan pembatal sholat, yang dikatakan sebagai pembatal sholat. Nah, kemudian perihal pembatal sholat termasuk rukun dalam puasa. Perkara pembatal sholat merupakan perkara yang dikaitkan rukun dalam masalah puasa. Nah, mukaddimah sebelum sampai kepada rukun ialah masalah apa? Masalah tadi mencium, kemudian seorang bercanda. Tapi pengkiasan semacam ini pengkiasan yang tidak benar. Wallahu a'lam. Baik. Ini ada pesan dari panitia untuk memberikan hadiah, tapi hadiahnya tidak cukup, saya harus dipilih. Cara memilihnya dengan soal katanya. Dengan diberi soal. Baik, Syekhul Kabir diperbolehkan membayar fidyah jika kepayahan kalau berpuasa. Pertanyaannya, apakah tetap diperbolehkan kepada orang tua tadi jika dirinya termasuk fakir miskin? Andai kata seorang posisinya fakir miskin dan tidak ada sesuatu yang dia pakai untuk membayar fidyah, begitu. Wallahu alam, kalau andai kata sampai demikian, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani pada seorang kecuali yang dia mampu kerjakan. Tapi mungkin pemberiannya ditunda besok ya. Daripada yang lain. Baik, bilahuna.
kita cukupkan. Jazakumullah khair atas perhatiannya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.